Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan 79 hari ini. Dengan sukacita kita akan menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Daniel 5 ayat 1 sampai 5 dan ayat 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Raja Beltsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum minuman anggur. Dalam kemabukan anggur, Beltsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Tekel Ufarsin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, dalam kisah Daniel pasal yang kelima, di situ perikopnya menuliskan judul yaitu tulisan di dinding. Ya, kalau kita melihat berbicara tentang tulisan, ya, anak yang sekolah mungkin juga melihat ada tulisan di papan tulis. Ada juga mungkin anak-anak yang suka mencoret-coret dinding gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang aneh, ya, itu bukan sesuatu hal yang menakutkan mungkin ya. Tetapi peristiwa ini yang terjadi adalah Raja Beltsasar dikatakan ketika dia mengadakan sebuah perjamuan besar. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, dia seorang raja mengadakan perjamuan besar, mengadakan pesta bersama dengan para pembesarnya, para istri, para gundik. Mereka bersukaria sambil minum anggur dalam pestanya itu sampai mabuk dikatakan. Tetapi yang menjadi catatan penting di sini adalah mereka mabuk itu memakai perkakas-perkakas alat rumah Allah, perkakas-perkakasnya bait suci. Nah, rupanya peristiwa inilah yang pada akhirnya menjadi perhatian Allah. Karena apa? Yang dilakukan oleh Raja Beltsasar ini, dia memakai alat-alat perabotan bait suci. Ini artinya memandang rendah perabotan rumah Allah, juga tidak menghormati Allah dan kekudusannya. Mengapa? Karena ini perabotan sudah dikhususkan, khusus hanya untuk pelayanan peribadatan, tentunya hanya khusus untuk keperluan atau kepentingan tentang di dalam keperluan bait suci saja. Tetapi ini diambil ya, cawan emas atau peralatan-peralatan yang terbuat dari emas dan perak, perabotan-perabotan bait Allah itu dipakai mereka untuk berpesta pora, untuk dipakai minum sampai mabuk. Artinya Raja Beltsasar tidak menghargai, tidak menghormati Allah dan kekudusannya karena dia memakai perabotan-perabotan rumah Allah. Di sini sama dengan Raja Beltsasar itu menista Allah. Dia tidak menghormati, dia memandang rendah hal-hal yang dipakai untuk perabotan rumah Allah, dan dia tidak menghormati Allah, sama dengan dia menista Allah. Ya, itulah sebabnya hal ini menimbulkan kemarahan di hati Tuhan. Dan dituliskan di dalam pembacaan ini, pada waktu mereka ya, raja bersama para pembesar, istri dan gundiknya, sementara ya mungkin tertawa terbahak ya dalam kemabukannya, mereka bersukaria, mereka mabuk ya, mungkin celotehan sana sini ya, ngoceh karena mereka sementara dalam suasana mabuk. Tetapi saat itu juga dikatakan raja melihat ada tangan, ada jari-jari tangan yang menulis di dinding. Mengapa?
Dan di situ dituliskan raja menjadi sangat ketakutan karena hanya nampak di dalam dinding itu punggung tangan dan jari, ya mungkin sepanjangnya sampai di pergelangan ya, mata tangan, pergelangan tangan ini ya Bapak Ibu ya. Dan itu terlihat di dinding. Siapa yang tidak takut Bapak Ibu kalau mereka yang lagi senang-senang kemudian melihat tiba-tiba ada potongan tangan gitu ya di dinding. Dan ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi Raja Beltsasar. Nah, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, goresan tangan Allah. Ada beberapa goresan tangan Allah. Kalau tangan yang menuliskan tadi itu tidak dituliskan, tetapi yang jelas bahwa tangan yang menuliskan bukan tangan manusia biasa, ya, yang tertulis di saat itu. Ada beberapa goresan tangan Allah yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, Keluaran 31 ayat yang ke-18. Di sana menuliskan tentang Allah itu menulis 10 hukum Allah di kedua loh batu. Karena di sana dituliskan 10 perintah Allah itu ditulis dengan jari Allah sendiri di dalam ayat itu. Ini luar biasa. Nggak perlu pakai pena, nggak perlu pakai tinta, tidak perlu pakai cat, tapi di situ tulis jari tangan Allah sendiri yang menuliskan hukum-hukumnya itu. Kemudian yang kedua di dalam pembacaan ini ya, Daniel 5 ayat 1 sampai 5 ya. Di sini juga Allah menulis di dinding. Nulisnya itu juga tidak memegang ballpoint atau pensil ya Bapak Ibu, tapi juga dengan jari Allah sendiri. Yang terlihat hanyalah tangan yang begitu menulis langsung terlihat ada tulisan di dinding itu. Tulisan itu memperingatkan Raja Beltsasar. Yang ketiga, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-6, Yesus juga menuliskan sebuah peringatan dengan jarinya menulis di tanah. Waktu ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghakimi seorang perempuan yang sedang berzinah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara goresan tangan Allah ini, maka kita melihat betapa ketika Tuhan menggoreskan sesuatu dengan tangannya, ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting yang dilakukan oleh Allah untuk memberikan pesan kepada umat-umat Tuhan, ya. Nah, goresan tangan Allah ini berupa, yang pertama saya catat adalah perintah ya. Tadi waktu Tuhan menuliskan 10 hukum Taurat itu ada perintah-perintah Tuhan di sana ya, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bagi kita, goresan tangan Allah kita dapat lihat lewat firman Tuhan yang kita bisa baca. Memang bukan tangan Allah sendiri yang menuliskan dalam Alkitab ini Bapak Ibu, tetapi firman yang tertulis dalam Alkitab ini adalah perkataan-perkataan Allah. Goresan tangan Allah ini adalah sebuah kiasan bahwa Allah itu meninggalkan pesan lewat apa? Karyanya. Tangan berbicara tentang karya ya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya lewat tangannya untuk memberikan peringatan-peringatan kepada umat-umatnya. Yakobus 1 ayat yang ke-22 di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tuhan menuliskan firman-Nya supaya kita bukan hanya menjadi pembaca, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, goresan tangan Allah itu juga bisa berupa sebuah peristiwa. Peristiwa atau kejadian hidup yang diizinkan oleh Tuhan itu dikerjakan oleh Tuhan sebagai bentuk peringatan ya. Peringatan dan meninggalkan pesan yang membekas di dalam ingatan kita, di dalam pikiran, sampai kepada hati kita. Kita akan mengingat bahwa peristiwa itu tidak akan mungkin mudah kita lupakan. Karena peristiwa itu sesuatu yang mungkin akan membawa kita
sampai bisa mengerti kehendak Tuhan, sampai kita bisa mengerti bahwa itu teguran Tuhan, ya. Nah, satu contoh, Raja Nebukadnezar di pasal sebelumnya. Raja Nebukadnezar ini adalah ayah dari Raja Beltsasar ini, ya Bapak Ibu. Dia juga mengingat sebuah peristiwa dan dia berkata, dia memberikan kesaksian. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal yang keempat, dia memberikan kesaksian bahwa karena kesombongannya Tuhan itu menghukum dia, Tuhan melalukan dia, ya, dibawa sampai di antara para binatang. Dia dihalau di antara binatang-binatang, seolah-olah dia sama dengan binatang. Dia kena embun, dia bisa kena cuaca yang ada pada waktu itu, ya, karena di antara para binatang-binatang, ya, dia ada di antara binatang-binatang yang ada. Kemudian dia juga bahkan diberi makan rumput sama seperti binatang-binatang yang ada bersama-sama dengan dia. Itu adalah sebuah peristiwa yang memperingatkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa dia harus menyadari, mengakui segala sesuatu, bahkan seorang raja, kekuasaan yang ada di dalam dunia itu adalah di bawah kendalinya Tuhan. Tuhan mengizinkan itu, peristiwa itu terjadi, tentu saja bukan sesuatu hal yang enak Bapak Ibu, ya. Dia seorang raja, kemudian dihalau di tengah-tengah binatang, hidupnya bersama dengan binatang, dikasih makan seperti makanan binatang, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi justru peringatan itu sangat memberikan bekas, ya, seperti sebuah goresan di dalam hidupnya. Dia mengingat di dalam pikirannya, dia mengingat sampai kepada hatinya. Sampai ketika dia mengakui bahwa Tuhan itu di atas segalanya, di atas kekuasaan daripada manusia di dunia, maka dia dikembalikan di kerajaannya. Ketika dia bertobat, dia mengakui Tuhan sebagai Allah yang berkuasa. Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa itu menggoreskan sebuah bekas yang akan mengingatkan kepada kita akan perintah Tuhan, akan kehendak Tuhan, atau rencana Tuhan, atau teguran Tuhan di dalam hidup kita. Goresan apa yang Tuhan saat ini berikan kepada kita? Tuhan menggoreskan pesan di dalam loh hati kita, supaya kita terus teringat akan firman Tuhan, supaya kita terus mengingat apa hal-hal yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita tidak bermain-main dengan Tuhan. Tuhan menggoreskan pesan di loh hati kita, supaya hati kita senantiasa tetap tertuju kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Bagaimanakah respon kita ketika kita mungkin mengalami sebuah goresan pesan dari tangan Tuhan? Goresan tangan Tuhan itu memberikan bekas, sampai membekas di hati kita, membekas di ingatan kita, sehingga kita ingat bahwa hanya Tuhan saja yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Respon kita adalah jangan mengabaikan setiap goresan-goresan pesan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena pesan dari firman-Nya akan membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita senantiasa mencintai firman Tuhan. Apapun bentuk goresan, perintah, pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita meresponnya dengan baik sebagai sesuatu hal yang berasal dari Tuhan, yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 ini, juga membangun Bapak Ibu, kita semua keluarga GBD LCD Magelang semakin cinta firman, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih karena Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 dengan setia. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu, atau juga menyampaikan sebuah kesaksian karena pertolongan Tuhan, pemulihan, disembuhkan, mujizat pekerjaan dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat menghubungi di nomor WhatsApp chat 0813 274 288. Kiranya kita sebagai orang yang percaya semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, kita semakin bertumbuh bersama-sama, karena kita semua Bapak Ibu adalah keluarga, bersama-sama dengan kami hamba-hamba Tuhan kita bertumbuh semakin sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan mengucap syukur, kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Kami bersyukur buat setiap firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah teguran, firman-Mu juga adalah penghiburan, serta kekuatan bagi iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu itu akan bertumbuh, berbuah, dan terus berakar di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan adalah gembala keluarga GPD El Shaddai, takkan kekurangan keluarga GPD El Shaddai. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau, ia membimbing ke air yang tenang. Pimpin kami umat-umat-Mu sehingga kami senantiasa berjalan menurut perintah-perintah-Mu. Kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.